Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, dialog sufistik kita kali ini antara penenun dan pengalana dengan judul Bacalah wahai hati. Maka berkatalah pengelana, wahai penenun, aku sering mendengar bahwa wahyu pertama turun dengan satu kata, Iqra, bacalah. Namun Rasul menjawab, aku tidak bisa membaca. Bukankah itu ganjil? Mengapa Tuhan memerintahkan sesuatu yang tak mungkin dilakukan? Kata penenun, wahai anak jiwa yang sedang menapak jalan cahaya, kata Iqra bukanlah panggilan bagi mata, melainkan bagi kesadaran yang tertidur. Itulah seruan pertama yang membangunkan ruh Muhammad dari diam abadi. Bangunlah, wahai hati yang murni. Bacalah bukan dengan dirimu, tapi denganku. Kata pengelana, jadi bukan membaca dari buku atau tulisan. Kata penenun, benar. Tidak ada buku di Gua Hira kecuali lembaran langit, dan tidak ada tinta kecuali cahaya yang menetes dari kalamnya. Ketika Rasul berkata, aku tidak bisa membaca, ia sedang menyingkap kejujuran seorang hamba yang tahu batas dirinya. Dan ketika Jibril berkata, bacalah, ia sedang menyingkap keluasan Tuhan yang tak berbatas. Dua suara itu bertemu, satu meniadakan diri, satu meneguhkan kehadiran Allah. Maka terbukalah jalan antara fana dan tajalli. Kata pengelana, tapi Jibril mengulanginya, bukankah Rasul sudah menjawab? Kata penenun, itulah rahasia peneguhan. Sekali untuk menyadarkan akal, sekali untuk menyalakan hati, dan sekali lagi untuk meneguhkan bahwa wahyu ini bukan dari dalam, melainkan dari atas. Kalau Iqra hanyalah bisikan diri, tidak akan ada suara yang beradu dan berpadu. Namun karena ia datang dari Tuhan, maka ada yang memerintah dan ada yang taat. Kata pengelana, lalu apa artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan? Kata penenun, artinya jangan membaca dengan daya dirimu, tapi dengan nama yang mencipta kemampuanmu. Rasul tidak membaca karena tahu huruf, tapi karena nama Allah yang menulis pengetahuan di dadanya. Ia membaca bukan dari hafalan atau tulisan, melainkan dari getar wujud yang ditiupkan ke dalamnya. Kata pengelana, apakah itu berarti setiap pembacaan sejati juga harus dengan nama Tuhan? Kata penenun, begitulah. Setiap kali kau menatap semesta, ucapkanlah dalam hatimu Bismillah. Itu artinya, aku takkan memahami dengan akalku, kecuali jika engkau menyingkapkannya. Sebab seperti halnya Rasul membaca tanpa guru manusia, kau pun hanya dapat membaca hidupmu jika Tuhan menjadi gurumu. Kata pengelana, jadi Iqra bukan sekedar perintah membaca, tapi panggilan untuk bangun dan mengenal asal segala makna. Kata penenun, tepat sekali wahai pengelana. Iqra adalah seruan pertama bagi hati untuk sadar bahwa segala yang tampak, dari bintang, tanah, dan darah adalah ayat dari kitab agung yang bernama wujud. Dan Bismi Rabbik adalah kunci agar bacaan itu menjadi zikir, bukan kesombongan. Kata pengelana, kini aku mengerti mengapa Rasul membaca meski tak tahu huruf. Ia membaca bukan dengan mata, tapi dengan nama. Kata penenun, dan itulah hakikat Iqra Bismi Rabbik, membaca dengan Tuhanmu, bukan dengan dirimu. Maka bacalah wahai hati, sebab setiap nafasmu adalah ayat dan setiap denyutmu adalah firman yang menunggu untuk dikenali. Saudara, demikian penyampaian dialog kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ikuti dialog lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.